Adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Tendi, tentunya masih di Tendi Carol Channel Pasti Bisa. Pada video Kak Tendi kali ini, Kak Tendi akan berbagi tentang bagaimana kita belajar konsep turunan fungsi dan soal aplikasinya. Semoga video Kak Tendi ini bermanfaat dan selamat mengikuti video Kak Tendi ini. Disimak ya dari awal hingga akhir supaya konsep turunan fungsi benar-benar adik kuasai. Selamat menyaksikan adik-adik. Untuk memahami konsep turunan fungsi, adik-adik di sini Kak Tendi berikan ilustrasi sebuah fungsi fx di sini, di mana pada saat x-nya sama dengan k, maka nilai fungsinya adalah fk. Pada saat x-nya adalah k ditambah h, maka nilai fungsinya adalah fk ditambah h. Perubahan rata-rata fungsi fx terhadap x di interval k lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan k ditambah h adik-adik adalah perubahan y adik-adik. Jadi perubahan sumbu y per perubahan sumbu x. Di sini perubahan sumbu y disimbolkan sebagai delta y dan perubahan sumbu x sebagai delta x. Adik-adik perhatikan di sini perubahan sumbu y-nya adalah fk ditambah h dikurangi fk per di sini delta x-nya adalah h. Selanjutnya adik-adik untuk perubahan sesaat fungsi fx terhadap x di x sama dengan k ini adik-adik perhatikan h mendekati 0 nilainya. Jadi kita bisa menuliskan sebagai limit h mendekati 0 untuk fk ditambah h dikurangi fk per h. Selanjutnya adik-adik perubahan sesaat ini disimbolkan sebagai f aksen k karena x sama dengan k. Misalkan adik-adik di sini ada garis merah di sini ya. Kak Tendi sebut di sini sebagai garis G, di mana setiap garis merah ini adik-adik punya gradien ya. Gradien garis G yang warna merah ini di interval k lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan k ditambah h adalah Kak Tendi singkat sebagai m ya, gradien. Kita tahu adik-adik gradien adalah delta y dibagi delta x, atau di sini kalau x-nya di k maka fk ditambah h dikurangi fk per h. Adik-adik perhatikan bahwa untuk h yang semakin kecil nilainya yaitu mendekati 0 untuk x sama dengan k, maka diperoleh gradiennya adalah limit dari h mendekati 0 untuk fk ditambah h dikurangi fk dibagi h adik-adik. Jadi adik-adik perhatikan di sini perubahan sesaat akan sama dengan gradien akan sama dengan f aksen adik-adik. Untuk selanjutnya adik-adik definisi turunan fungsi adalah f aksen tadi adik-adik. F aksen x sama dengan limit untuk h mendekati 0 fx ditambah h dikurangi fx per h. Selanjutnya untuk turunan fungsi f aksen x bisa adik-adik tulis sebagai df per dx atau dy per dx. Untuk kita lebih memahami konsep turunan fungsi, adik-adik Kak Tendi akan bahas beberapa soal aplikasi tentang turunan fungsi ini. Soal yang pertama adik-adik, sebuah roket diluncurkan dari dalam laut menempuh lintasan dengan persamaan y sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 50, di mana y dalam meter dan x dalam detik. Tentukan besar kecepatan roket saat a x detik dan b 3 detik. Adik-adik kecepatan roket saat ini sama saja dengan kecepatan sesaat atau perubahan sesaat adik-adik. Sehingga adik-adik kita bisa menggunakan konsep dari turunan fungsi, yaitu bahwa
f aksen x sama dengan limit untuk h mendekati 0 fx ditambah h dikurangi fx per h. Kemudian adik-adik kita tahu bahwa fx di sini ya sebagai y ya adik-adik ya. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 50. Kemudian adik-adik kita akan mengisi atau mencari fx tambahannya. Kalau fx-nya itu sama dengan y tadi ya. Nah, kalau fx tambahannya adalah ini adik-adik. Setiap x adik-adik ganti dengan x tambah h. Jadi, kurung buka x ditambah h kuadrat ditambah 4x ditambah h dikurangi 50. Kita akan hitung adik-adik x tambah h dalam kurung kuadrat adalah berarti x kuadrat ditambah 2 kali ya, x h gitu ya, ditambah h kuadrat. Ini untuk x tambah h dalam kurung kuadrat. Kemudian berikutnya 4 kurung buka x tambah h kita kali pelangi adik-adik. 4x 4h dikurangi 50 adik-adik. Kemudian adik-adik kita masukkan ke dalam limitnya ini tadi ya. Berarti f aksen x-nya adalah limit untuk h mendekati 0 gitu. Fx tambahnya kita tulis adik-adik. Berarti x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat ditambah 4x ditambah 4h dikurangi 50 dikurangi oleh ini tadi fx-nya yaitu x kuadrat ditambah 4x dikurangi 50 adik-adik dibagi dengan h. Baik, kita akan kurangkan adik-adik limit h mendekati 0 ya. Kak Teni tulis dulu di sini seperti ini ya. Kemudian masih sama sini ya. Ini min 50. Nah, ini pelangi adik-adik. Min x kuadrat min 4x plus 50 adik-adik. Kemudian kita akan hitung adik-adik di sini ya. Limit untuk h mendekati 0. Berarti kan adik-adik x kuadrat dikurangi dengan x kuadrat habis ya. 4x dikurangi dengan 4x juga habis. Min 50 ditambah 50 juga habis adik-adik. Sehingga di sini tinggal 2xh adik-adik ditambah h kuadrat ditambah 4h adik-adik dibagi dengan h. Berikutnya adik-adik perhatikan di sini ada h semua ya yang pembilangnya, jadi hanya dikeluarkan adik-adik. H gitu ya. 2xh dibagi h berarti tinggal 2x. H kuadrat dibagi h berarti tinggal h. 4h dibagi h berarti tinggal 4. Adik-adik tulis di sini h dibagi h ternyata habis ya. Di sini ada di substitusi 2x ditambah hanya adalah 0 adik-adik ditambah 4 sehingga adik-adik peroleh 2x plus 4. Ini adalah f aksen dari x-nya adik-adik. Nah, ini kita berarti sudah menjawab yang A adik-adik. Ini jawaban yang A. Kemudian untuk pertanyaan yang B adik-adik, kecepatan roket saat 3 detik ya. Berarti B x-nya sama dengan 3 adik-adik. Berarti kecepatan roketnya adik-adik masukkan saja di f aksen 3. Substitusi 2 3 ditambah 4 ya. Berarti adik diperoleh 2 kali 3 adalah 6 ditambah 4 sama dengan 10 meter per detik tentunya ya adik-adik ya. Seperti ini. Dengan hasil yang Kak Teni sudah sajikan tadi, adik-adik bisa kita cermati bahwa apabila fungsi fx-nya di sini atau y-nya x pangkat 2, maka nanti turunannya 2x. Cara cepatnya begini adik-adik, dilihat bahwa x pangkat 2, maka pangkatnya ini 2 ini taruh di depannya. Jadi tinggal 2x. Kemudian pangkatnya itu berkurang 1. Jadi kalau di sini pangkatnya 2, maka pasti berkurang 1 yaitu 1. Ditambah 4 kali, nah di sini x pangkat 1. 1 berarti digeser ke kiri. Jadi 4 kali 1 kali x pangkat 1 dikurangi 1 adalah 0. Jadi tinggal 2x ditambah 4 adik-adik. Seperti ini cara cepatnya. Kak Teni bisa tuliskan seperti ini adik-adik.
Jadi di sini adalah Y adalah fungsinya. Jadi Y sama dengan A kali X pangkat N. Maka nanti turunan fungsinya atau Y aksen atau dy dx-nya adik-adik, A itu koefisien. Jadi A tetap koefisien. Kemudian pangkatnya N ini taruh di sebelah kirinya X. Jadi A dikali N. Dikali dengan X pangkatnya berkurang 1 adik-adik. N-1. Ya, seperti itu cara cepatnya. Contoh berikutnya Kak Tendi akan berikan di sini adalah selembar kertas gambar terkena tetesan tinta spidol. Tetesan tinta spidol ini membentuk sebuah lingkaran dengan jari-jari X mm. Berapakah laju perubahan luas tetesan tinta pada saat jari-jarinya 2 mm? Di sini adik-adik yang ditanyakan adalah laju perubahan luas ya. Laju perubahan luas berarti kalau luasnya Kak Tendi simpulkan sebagai L, maka di sini sama saja mencari L aksen adik-adik. Kalau Kak Tendi misalkan di sini jari-jari sebagai R ya. Kemudian luas lingkaran untuk tinta tadi ya, tetesan tinta itu L. Kemudian laju perubahan luas terhadap jari-jari tentunya adik-adik ya, L aksen adalah dl per dr. Maka adik-adik dengan cara cepat kita bisa menggunakan Y sama dengan A kali X pangkat N adalah Y aksen sama dengan dy per dx, atau sama dengan A kali N kali X pangkat N-nya -1 adik-adik. Nah, di sini adik-adik kita tahu bahwa lingkaran itu luasnya adalah πr kuadrat ya terhadap jari-jari tadi. Kita akan menurunkan luasnya ini adik-adik, L-nya ini. Berarti nanti kita bisa tulis sebagai L aksen atau bisa saja ditulis sebagai dl per dr-nya. P itu koefisien adik-adik. P itu 3,14 ya, sebuah koefisien. Nah, di sini berarti tetap adik-adik. P itu kemudian R pangkat 2. 2 ini pangkat adik-adik, di sini berarti N. Maka menjadi 2-nya ini diturunkan ke kiri. Nah, jadi dikalikan 2 adik-adik. Kemudian R pangkatnya 2 adik-adik, berarti 2 dikurangi 1 adik-adik di sini. Berarti 1. Sehingga hasilnya adalah 2 pi R pangkat 1 kita cukup tulis sebagai R seperti ini. Ini adalah berarti laju perubahan luas tetesan tinta adik-adik. Di sini yang ditanyakan laju perubahan luas tetesan tinta pada saat jari-jarinya 2 mm, berarti R-nya 2 mili adik-adik ya. Berarti nanti laju luasnya bagaimana? Kita isi di sini 2P kalikan 2 sehingga adik-adik tulis sebagai 4 pi. Ini adalah laju perubahan luas tetesan tinta. Demikian adik-adik video Kak Tendi bagaimana kita belajar tentang konsep dasar turunan fungsi dan soal aplikasinya. Semoga video Kak Tendi ini bermanfaat. Terus semangat dalam belajar adik-adik dan saksikan terus video-video tutorial Kak Tendi tentunya masih di Tendi Carol Channel. Pasti bisa. Sampai jumpa adik-adik dan terima kasih.